Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Selamat sore adik-adik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka Novi Pramesti. Sekarang ini saya sudah kelas 11, bersekolah di SMA Negeri 2 Pati. Di SMP Negeri 1 dari Jaksa, saya menjadi Dewan Kehormatan. Oh iya, kakak juga mengucapkan selamat kepada adik-adik karena telah diterima di SMP Negeri 1 dari Jaksa. Lalu kali ini saya berkesempatan menjadi narasumber untuk kegiatan penerimaan tamu penggalang Gerakan Pramuka Gugus Depan 07067 07068 SMP Negeri 1 dari Jaksa tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini kakak akan mengisi materi mengenai pramuka penggalang. Ketika SD, tingkatan pramuka kalian kan masih siaga. Nah, di SMP ini, tingkatan pramuka kalian menjadi pramuka penggalang. Maka dari itu, kakak akan menjelaskan mengenai seluk-beluk dari pramuka penggalang. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dana dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian, golongan penggalang. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan penggalang? Jadi, penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya, anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya dalam sistem berkelompok. Satuan berkelompok biasanya terdiri dari 6 sampai 10 orang. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu umumnya terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasinya. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya ada harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, semisal anggrek, anyelir, mawar, dan lain-lain. Kemudian untuk kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Masing-masing pemimpin regu ini akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin regu utama atau disebut pratama. Untuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra. Demikian sebaliknya, untuk satuan penggalang putri dibina oleh pembina dan pembantu pembina putri juga. Untuk kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji atau disebut satya, yaitu Tri Satya. Janji pramuka penggalang berbeda dengan penegak atau pandega. Tri artinya 3, satya atau janji. Jadi ada 3 janji yang harus ditepati oleh pramuka penggalang. Bunyinya seperti ini. 1. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri dalam membangun masyarakat. Yang ketiga,
menepati dasa dharma. Selanjutnya untuk kode moral. Kode moral dharma penggalang yang disebut dasa dharma. Dasa artinya 10, dharma artinya moral. Jadi ada 10 moral yang harus dilaksanakan oleh seorang penggalang. Kalian pasti sudah pernah mendengar dasa dharma pramuka, bukan? Mungkin juga sudah menghafalkan waktu SD. Biasanya disingkat Taci Paparera Hedi Besu. Bunyinya, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Diingat-ingat ya, Taci Paparera Hedi Besu. Bunyi dari dasa dharma pramuka. Kemudian, untuk tingkatan dalam menggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Ada 4 tingkatan, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Nah, untuk mendapat kenaikan tingkat, maka adik-adik harus memenuhi syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. Setelah adik-adik memenuhi 2 kriteria tadi, akan mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Selanjutnya, nah ini ada gambar dari tanda kecakapan umum. Yang pertama ada TKU untuk penggalang ramu, yang kedua ada TKU penggalang rakit, yang ketiga ada TKU penggalang terap. Ada pada gambar untuk ramu, tandanya ada 1, rakit ada 2, terap ada 3. Selanjutnya TKK. Nah, untuk TKK ini dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, ada TKK bidang kecakapan jasmani, ketahanan, dan fisik kemampuan olahraga. Yang kedua, ada TKK bidang kemampuan khusus. Yang ketiga, ada TKK bidang keagamaan. Yang keempat, ada TKK bidang sosial, kemasyarakatan, perdamaian, dan kemanusiaan. Yang kelima, ada TKK bidang kemampuan seni dan budaya. Terlihat pada gambar, untuk TKK bidang kecakapan jasmani, ketahanan, dan fisik kemampuan olahraga, untuk background badge-nya itu berwarna putih. Selanjutnya, ada TKK bidang kemampuan khusus. Background dari badge-nya itu berwarna hijau. Untuk TKK bidang keagamaan, background dari badge-nya itu berwarna kuning. Selanjutnya, TKK bidang sosial, kemasyarakatan, perdamaian, dan kemanusiaan, background dari badge-nya berwarna biru. Nah, yang kelima ada TKK bidang kemampuan seni dan budaya, background dari badge-nya berwarna merah. Jadi untuk tiap TKK mempunyai warna yang berbeda. Saya ulang kembali, untuk TKK bidang kecakapan jasmani, ketahanan, dan fisik kemampuan olahraga berwarna putih. Untuk TKK bidang kemampuan khusus berwarna hijau. Nah, ini nanti kalau perlu dicatat ya buat catatan di buku pramukanya. Kemudian yang ketiga, ada TKK bidang keagamaan, warnanya kuning. Lalu ada TKK bidang sosial, kemasyarakatan, perdamaian, dan kemanusiaan, itu berwarna biru.
Yang terakhir, ada TKK bidang kemampuan seni dan budaya. Background dari badge-nya berwarna merah. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai kegiatan penggalang. Ada 11 kegiatan penggalang. Nah, yang pertama ada jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Dari jambore nasional yang paling tinggi tingkatnya ya, dari jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan yang terakhir ada jambore ranting. Yang kedua, ada lomba tingkat. Lomba tingkat ini ada lomba tingkat 1 sampai dengan lomba tingkat 5. Untuk pengertian lomba tingkat tersendiri adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan atau lomba tingkat 1, ranting, lomba tingkat 2, cabang lomba tingkat 3, daerah lomba tingkat 4, nasional lomba tingkat 5. Kemudian, yang ketiga, ada geladian pimpinan regu atau Dian Pinru. Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila memang diperlukan. Kemudian yang keempat ada penjelajahan atau weight game. Weight game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan, seperti morse atau semafor, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri, seperti peta pita dan peta lapangan. Lalu yang kelima, ada latihan bersama. Nah, latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah yang bertujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Nah, latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba, seperti baris berbaris, senam pramuka, dan sejenisnya. Yang keenam, ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu dan merjusami perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Untuk kegiatan yang ketujuh ada gelar atau demonstrasi kegiatan penggalang. Yang ke-8 ada pameran, yang ke-9 ada dharma wisata, yang ke-10 ada pentas seni budaya, dan yang terakhir ada karnaval. Nah, itu tadi materi dari saya mengenai pramuka penggalang. Jangan lupa dicatat ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.